Baik, Bapak Ibu semua yang kami hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami sebagai moderator nanti akan menyajikan materi yang ditugaskan kepada kami, yang mana nanti presenternya dari Pak Erik. Di sini kami sebagai moderator hanya membagi dan memfasilitasi saja, mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Jadi sebagai pengantar saja bahwa dari kelompok yang pertama ini mengambil tema salah satu budaya atau kearifan lokal yang ada di Jepara, yakni tentang tradisi Tedak Sinten. Dari Tedak Sinten itu dalam pandangan kami banyak sekali memuat nilai-nilai, karakter, dan pendidikan yang terkait erat dengan filosofinya filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian memang dalam hal ini kami menangkap dari soal yang diberikan kepada kami mungkin saja ada perbedaan dengan panjenengan, tapi inilah yang berhasil kami tangkap. Mudah-mudahan apa yang kami tangkap dari soal yang ada sesuai dengan yang diharapkan oleh yang memberikan tagihan dalam hal ini. Langsung saja untuk selengkapnya kami serahkan sepenuhnya waktu untuk menjelaskan, memaparkan materi kami untuk Pak Erik. Persilakan Pak Erik untuk memulai presentasi. Terima kasih kepada Bapak Budi. Nyun sewu, pada saat nanti seumpama saya share screen tidak kuat dengan sinyal, saya izin memohon mematikan kamera ya, karena mungkin berat pada saat peluncuran share screen. Izin share screen ya. Nyun sewu Bapak Ibu, apakah sampun terlihat? Oke, sampun Pak. Sudah Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Firman selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek yaitu Bapak Solihin dan Ibu Munjiro serta teman-teman DPD Angkatan 7 yang saya hormati pula. Yang pertama, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Erik Wahyudi, yang kedua adalah Bapak Muhammad Budianto, yang ketiga adalah Bapak Jamal Misbah, dan yang keempat adalah Ibu Yahrotun Nisa. Sebentar, proses membuka halaman kedua. Apakah sudah terlihat page kedua? Sudah Pak. Sampun. Yeah. Kelompok kami yaitu di sini pada konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran KHD sepakat memilih yaitu Tedak Siten. Tedak Siten di sini bahasa Jawa yang Tedak Siten atau Tedak Siti. Di sini adalah rangkaian proses adat
tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjak kaki ke tanah. Tegak berarti turun, sedangkan siten artinya tanah. Berarti bisa dikatakan anak tersebut adalah syarat untuk turun dari tanah atau mudun lemah secara bahasa Jawa. Biasanya dilakukan saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Sedangkan langkah-langkah tegak siten ada 7 langkah. Yang pertama yaitu adalah sungkeman, yang kedua adalah meniti jadah, yang ketiga adalah menaiki dan menuruni tangga tebu, yang keempat adalah memilih benda, yang kelima adalah siraman, yang keenam adalah menyebar uang, dan yang nomor 7 adalah doa. Yang pertama, sungkeman. Pada saat sungkeman ini, anak yang mau turun tanah, yang mau turunkan ke tanah, untuk meminta sungkeman kepada nenek atau kakeknya sebagai permohonan doa restu untuk kebaikan kehidupan sang anak tersebut. Filosofi KHD dalam hal ini mengajarkan anak untuk menghormati orang tua sesuai dengan filosofi KHD, yaitu mengajarkan budi pekerti. Yang kedua yaitu meniti jadah. Dalam meniti jadah ini, anak dituntut oleh kedua orang tuanya, bapak atau ibunya, meniti jadah yang terbuat dari gemblong yang berwarna-warni, ada putih, ada oranye, ada pink, ada hijau, dan lain sebagainya. Jadah warna tersebut dititi satu persatu dituntun oleh bapak dan ibunya. Dalam hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, dengan kandungan maksud menuntun atau mengarahkan anak untuk berjalan ke arah kebaikan. Yang ketiga, menaiki dan menuruni tangga tebu. Dalam menuruni tangga tebu ini, anak yang mau sidak-sidan atau turun dari lemah, menurun lemah, di sini bapak dan ibunya menuntun untuk menaiki dan menuruni tangga tersebut yang terbuat dari tebu. Dalam hal ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun, yaitu mengarahkan anak agar senantiasa siap dalam menghadapi segala rintangan dalam kehidupan nanti kelak yang akan datang. Yang keempat yaitu memilih benda. Dalam memilih benda ini prosesinya adalah anak didudukan dalam satu tempat, kemudian ditutup, kemudian dikelilingi oleh beberapa benda yang berhubungan dengan mainan, bisa uang, bisa alat tulis, bisa peralatan profesi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah anak didudukan di tempat tersebut dan dikelilingi oleh beberapa benda tersebut, anak kemudian ditutup atau dikurungi dengan panjang yang besar. Kemudian anak memilih benda-benda yang dipilih sesuai dengan keinginan mereka anak tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menghamba pada anak, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Prosesi yang kelima, yaitu langkah yang kelima adalah siraman. Dalam siraman ini anak nanti dimandikan dengan air yang sudah dicampur dengan 7 macam kembang atau 7 macam bunga, bisa kembang mawar, bisa kembang kantil, bisa bunga kembang melati, dan lain sebagainya, dengan maksud agar anak senantiasa membawa nama harum keluarga pada khususnya, dan bisa membawa nama harum pada bangsa dan negara. Dalam hal ini mengajarkan anak untuk bertindak atau berperilaku yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menebalkan anak dalam budi pekertinya. Sedangkan prosesi yang keenam atau langkah yang keenam yaitu menyebarkan uang. Anak digendong ibu
atau bapaknya atau neneknya atau kakeknya kemudian menyebarkan uang koin dengan di situ uang tersebut sudah tercampur dengan beras kuning dengan maksud tujuan adalah mengajarkan anak tersebut untuk dermawan. Dalam hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan karakter anak untuk peduli terhadap sesama. Sedangkan langkah yang ketujuh atau prosesi yang ketujuh yaitu adalah doa. Setelah semua rangkaian kegiatan terlaksana dengan tertib, dengan lancar, dengan urut, tidak ada halangan suatu apapun, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai atau Ustadz yang telah ditunjuk, meminta keberkahan untuk anak kehidupan sang anak kelak yang akan datang. Dalam filosofi ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan karakter anak terutama dalam religius. Ya, yang ketiga yaitu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan murid di kelas, yaitu dari sosial kultural yang tidak sistem tadi, menebalkan laku murid di kelas, yaitu yang pertama yaitu tadi adalah prosesi yang pertama adalah sungkeman tadi bisa menebalkan sosial kultural, yaitu yang pertama adalah laku murid dalam hal menghormati orang tua dari sungkeman tadi tidak sinden. Dan yang kedua dari prosesi yang kedua tadi adalah meniti jadah tadi laku murid untuk senantiasa bergerak maju mengembangkan potensi yang dimilikinya secara terus menerus. Yang ketiga yaitu adalah menaiki dan menuruni tangga tebu. Laku murid untuk mandiri menjalankan kehidupan bermasyarakat yang penuh perintangan, mulai dari bawah sampai ke atas perlu butuh perjuangan dan kerja keras yang sangat luar biasa. Dan yang keempat adalah memilih benda. Dalam memilih benda di sini tadi laku murid untuk mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya dari si anak tersebut. Yang kelima adalah prosesi siraman. Di sini kekuatannya adalah laku murid dapat berperilaku untuk berperilaku yang baik. Dan yang keenam adalah menyebarkan uang. Dalam pemikiran KHD yang menebalkan laku, yang keenam adalah laku murid untuk peduli terhadap sesama manusia, sesama temannya yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Dan yang terakhir yaitu adalah doa. Kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid tadi adalah laku murid dalam menguatkan nilai-nilai religius dalam mengawali suatu kegiatan pembelajaran. Anak-anak dapat berdoa dalam dia mendapatkan hasil belajar dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalau belum dapat mendapatkan yang baik, dia tetap bersabar. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang Tedak Siten yang merupakan sosial kultural dari Kabupaten Jepara, yang khususnya ini ada yang saya lihat adalah yang ada di Kecamatan Alomsari, Kabupaten Jepara. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik yang sudah memberikan presentasinya. Bapak Ibu yang kami hormati beserta diskusi pada hari ini. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami yang mencoba untuk menanggapi atau menangkap dari maksud soal yang kemarin disampaikan kepada kita. Jadi kami memilih salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya di lingkungan kami, di lingkungan Alomsari. Dan tadi sepenuhnya sudah disampaikan oleh Pak Erik. Dan tentu saja karena ini adalah sebatas dari apa yang kami tangkap, tentu saja kemungkinan dari Bapak Ibu ada yang mungkin kurang sepaham dengan kami atau kurang sepakat dari yang kami sampaikan tadi, atau mungkin ada yang sepakat tapi merasakan ada yang kurang.
Untuk itu dalam kesempatan berikutnya ini kami berikan waktu sepenuhnya kepada panjenengan semua untuk menanggapi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Erik terkait dengan kearifan lokal yang kami angkat di sini, baik itu yang kurang sepakat atau yang ingin menguatkan atau menambah biar apa yang kami sampaikan tadi lebih mendalam begitu. Maka kami persilakan untuk panjenengan untuk memberikan pendapat. Namun sebelumnya mohon nanti Pak Jamal untuk bisa menotulen Pak ya, dengan notulennya ya. Jadi mohon nanti dengan tulis nanti hasil dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan yang pengen memberikan komentar, baik itu sepakat maupun tidak sepakat, karena di sini kita diskusi ya nggak apa-apa. Boleh nggak sepakat dan boleh juga sepakat atau pengen menambah. Monggo. Mohon maaf ini tadi kan perintah dari Pak Fasil tadi kita disuruh untuk raise hand ya. Teman ya, maksudnya bukan kelompok kita gitu. Bu Raihatul Zahra ya mungkin ya. Bu Raihatul Zahra mungkin. Tadi kok ini ada resen. Kami persilakan Bu Raihatul Zahra untuk memberikan komentar. Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi di sini saya ingin menanggapi dan sekaligus bertanya. Jadi sosiokultural yang disampaikan tadi sangat bagus sekali, saya setuju sekali. Kemudian untuk pertanyaannya ya, jadi di Indonesia ini kan banyak memiliki sosiokultural yang sangat beragam ya Bapak Ibu ya. Namun masih banyak sekali peserta didik yang tidak mengenal budayanya sendiri. Jadi mereka itu lebih mudah menerima budaya dari luar ya, itu dampak dari globalisasi. Nah, karena globalisasi itu tadi, jadi moral dan etika peserta didik pun juga menurun ya kan, akibat pengaruh teknologi informasi. Kemudian mungkin banyak sekali acara TV yang kurang mendidik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, jika sebagai pendidik, bagaimana cara terbaik untuk mengenalkan kepada peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam budaya daerahnya? Perlu saya ulangi Bapak? Mungkin begitu Bu, karena tadi ada gangguan sedikit. Bisa diulang Bu. Ya. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara terbaik kita sebagai pendidik untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang budaya dan nilai-nilai luhur budaya mereka yang terkandung di dalam budaya mereka, budaya daerahnya? Cara mengenalkannya gitu kan, karena sekarang kan banyak sekali ya peserta didik yang mungkin tidak tahu apa itu Tadak Siten, apa itu pesta lomban, padahal mereka sendiri juga tinggal di Jepara, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Raihatul Zahra. Terima kasih Bu Raihatul Zahra. Ini tadi sudah memberikan tanggapan. Kalau dari sisi materi beliau sepakat dari yang telah kami paparkan tadi. Cuma kemudian beliau memberikan penguatan agak lebih mendalam begitu. Adapun masalah yang dikemukakan adalah tentang bagaimana cara kita atau mungkin pengalaman kita lah, pengalaman Bapak Ibu semua dalam upaya untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang kearifan lokal yang ada di daerah mereka. Ini begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana cara mengenalkan atau cara terbaik, cara paling enak untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang kearifan lokal yang ada di daerah mereka. Bagaimana kita tahu juga sekarang juga banyak pengaruh-pengaruh luar yang kadang kala
bingkisannya lebih menarik gitu loh. Sementara budaya kita kan kebanyakan masih versi lama begitu ya. Jadi di mata anak mungkin saja itu kurang menarik dibandingkan dengan budaya-budaya luar yang sekarang kemasannya sudah sedemikian menarik. Ya, saya kira itu permasalahan yang bagus sekali yang sudah diangkat oleh Bu Roy Hatus. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin yang pertama dari kami, mungkin dari Pak Erik dulu lah yang akan memberikan tanggapan. Nanti biar kami semua nanti memberikan tanggapan. Monggo Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Roy Hatus. Ya, kalau menurut saya ya Bu, karena saya basicnya adalah guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, untuk mengenalkan anak tentang budaya-budaya atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, saya menggunakan permainan Bu, permainan gerobak sodor. Nah, permainan gerobak sodor inilah yang perlu saya tonjolkan, yang perlu saya kenalkan kepada anak bahwa permainan ini tanpa biaya dan hasilnya atau efeknya bagi kesehatan sangat baik. Salah satunya tadi adalah permainan gerobak sodor. Dan yang kedua di sini adalah ada permainan tapak gunung. Nah, di situ dalam permainan tapak gunung ada lokomotornya, ada pengetahuannya, ada dan kerjasamanya juga ada. Nah, kalau menurut saya pribadi untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jepara dan ya, mungkin ini ada sedikit gangguan suara mungkin ya. Ya. Pak Misbah kelihatannya resen. Ya, ini semuanya punya kesempatan ya. Ya, tadi Pak Erik sudah memberikan sedikit tanggapan tadi yang dari apa yang tadi dikemukakan oleh Bu Roy Hatus. Jadi beliau memberikan contoh dalam kaitannya dengan pelajaran penjas orkes, bagaimana yang beliau di setiap hari memberikan beberapa permainan yang terkait dengan budaya yang ada tadi seperti itu. Jadi mungkin ini tidak menyinggung langsung dengan tadi yang kita angkat ya, budaya yang kita angkat, tapi sedikit memberikan wacana untuk kita bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erik begitu ya. Mungkin sebelum kami minta tanggapan tanggapan balik dari Bu Roy Hatus, mungkin kalau Pak Jamal mau menambah, monggo Pak Jamal. Nanti Pak Jamal ada yang mau ditambah? Ya, masih dalam topik yang sama Pak. Bagaimana cara terbaik untuk mengenalkan kearifan lokal kepada peserta didik? Ya, terima kasih Ya, untuk waktunya Pak Budi. Untuk mengenalkan sendiri, kalau basic saya kan termasuk saya guru madrasah juga ya Pak. Itu minimal kita untuk mengenalkan untuk seringnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan mengaji dan kegiatan-kegiatan religius, khususnya untuk membaca tuntunan untuk dapat mengaji bacaan Al-Quran dan lain sebagainya seperti itu. Intisarinya di situ berkaitan dengan keaktifan atau menjadikan anak itu giat dalam belajar dalam religiusnya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamal, tadi sudah sedikit menambahkan bahwa kita mungkin juga bisa lakukan dengan cara membiasakan. Jadi membiasakan kearifan lokal di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di tempat si peserta didik begitu. Itu tanggapan dari Pak Misbah. Mungkin dari teman kami dari Bu Zahrotun mungkin bisa menambah. Pak, Ya, silakan. Ya, untuk
tadi untuk budaya yang bisa, saya kan dari TK ya Pak ya. Ya, ya. Jadi saya akan sedikit menambahi untuk yang dari TK itu, dari sekolah saya itu kan memang ada sistem untuk kegiatan yang untuk peningkatan itu Pak, olahraga untuk peningkatan fisik motorik ya, fisik motorik kasar ya, agar nanti budaya yang sudah ada tidak hilang. Dari sekolah TK kami itu ada kreativitas itu Pak, dari wali murid itu membantu, setiap anak itu membawa dari rumah Pak, itu egrang, alat main egrang kalau Pak yang dari bambu ya, itu dibuatkan, kan kalau anak TK kan kecil, jadi membuatnya itu kecil seukuran anak. Jadi nanti setiap seminggu sekali, selain drum band ya, itu dari TK kami itu ada permainan egrang Bapak. Kenapa? Selain tujuannya untuk tetap mengabadikan budaya ya, budaya kami sendiri biar tidak hilang. Terus anak itu juga nantinya tujuannya untuk kita anak-anak biar tetap ada kemandirian. Kadang pertama itu takut, pegang aja takut, nggak berani, takut jatuh ya. Selain sehat, fisik motorik kasarnya juga terlatih, anak berani dan juga mandiri. Soalnya itu kan satu alat dipakai satu anak. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zahrotini Swati, tadi sudah memberikan tambahan juga bahwa di tempat kerjanya yang kebetulan ada di TK, di sana juga kerap kali membuat atau mengadakan event. Di sana dengan mengadakan event seperti itu diharapkan anak lebih mengenal gitu, lebih mengenal dan lebih tahu lagi dan bisa mencoba gitu. Mungkin dengan cara mencoba itu, oh ternyata kok asik ya, akhirnya anak bisa menjadi takut, Pak, tertarik gitu ya. Iya. Sama jatuh lama-lama bisa. Ya, ya. Selanjutnya mungkin dari saya sendiri mungkin bisa memberikan tanggapan atau tambahan gitu ya. Mungkin cara lain yang bisa kita lakukan untuk memotivasi, memberikan stimulus anak agar lebih tertarik kepada kearifan lokal budaya kita. Di antaranya adalah dalam menghadapi atau dalam perayaan hari-hari besar. Seperti hari ini misalnya, ada Sumpah Pemuda ya. Mungkin ada baiknya kita membuat lomba. Ya, kita adakan lomba. Nah, yang lomba itu yang isinya, isi dari lomba itu adalah hal-hal yang terkait dengan budaya. Ya. Mungkin diantaranya kalau yang enak, yang paling gampang misalnya tentang pemakaian pakaian daerah, itu kan budaya juga ya, atau pakaian khas masing-masing, atau yang ada kaitannya dengan ciri khas daerah, entah itu pakaian, entah itu misalnya apa, pernik-pernik lah yang terkait dengan budaya di Indonesia. Kemudian juga bisa juga diberikan semacam apalah itu, yang penting isi dari lomba itu adalah kita ada upaya untuk mengenalkan gitu. Nah, dengan lomba mungkin anak itu menjadi lebih terdorong, karena lomba itu kan efeknya mencari bersaing gitu ya. Dengan bersaing itu anak menjadi termotivasi. Yang asalnya dia malu-malu atau ragu-ragu untuk mencoba, kan ada lomba, dia tertarik karena dia ingin menang lah minimal begitu. Nah, dari situ mungkin bisa untuk meningkatkan atau memberikan daya tarik anak untuk mencoba. Kemudian yang selanjutnya mungkin dalam ini yang termudah, mengenalkan yang paling mudah memang lewat audio visual, itu yang mungkin tidak begitu banyak biaya, kemudian mudah sekali kita dapatkan. Jadi kita sering-sering memberikan tayangan-tayangan, mengenalkan ini loh, apa namanya, budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin semakin sering, semakin kita dekatkan sama anak, ya harapan kita anak akan lebih termotivasi untuk tahu, gitu. Akan lebih banyak tahu dan banyak lagi bahkan mencoba gitu tentang kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita, yang mungkin saat ini banyak tergerus dengan apa, budaya-budaya luar gitu. Nah, ini mungkin sedikit tanggapan dari kelompok kami, Bu Royhatul Zahroh. Mungkin Bu Royhatul Zahroh ada umpan balik lagi
tanggapan ulang lah gitu tentang yang sudah kami sampaikan. Apa Pak Erik mau nambah lagi Pak? Ya, mungkin dari Bu Royhatu Zahro dulu lah. Ya, Bapak, saya Zahro, ya, gimana? Pak Erik gimana? Ya, mungkin ada kendala sedikit ya sinyal ya. Ya, kembali ke Bu Royhatu Zahro dulu. Mungkin ada tanggapan balik dari panjenengan terkait dengan yang sudah kami berikan jawaban tadi. Kami mencoba menjawab dari pertanyaan Anda. Monggo Bu Royhatu. Ya, terima kasih. Tanggapannya di luar ekspektasi saya, sudah sangat bagus sekali dari beberapa teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dilakukan tadi ya Pak ya, pembiasaan, kemudian mengenalkan bisa lewat audio visual, bisa juga lewat perayaan hari raya. Saya kira sih sudah cukup mungkin ya, sudah puas. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih balik Bu Royhatu Zahro. Terima kasih sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan pendalaman tentang materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman kami. Mungkin Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu mungkin ya ini, ibu-ibu yang lain. Saya Bu Uun. Saya Pak mau menambahi ya. Oh, monggo Bu, silakan. Ya. Bu. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak. Alhamdulillah tadi saya mendengarkan dari awal sampai akhir dan banyak menambah pengetahuan saya tentang tedak siten itu apa. Ya. Meskipun saya sendiri itu kurang jebaret, saya itu juga kurang paham Pak. Setahu saya medun lemah hanya gitu. Tapi tadi yang saya perhatikan dari awal sampai akhir saya simak itu tidak ada itu ya Pak ya. Kan kalau setahu saya kan kalau orang Jawa kan tidak pelaksanaannya itu tidak hanya gini loh, pelaksanaannya itu tidak semua hari boleh. Jadi setahu saya itu pelaksanaannya harus sesuai weton atau weton anak ya kalau orang Jawa Bapak. Itu kalau menurut saya itu berarti kalau berhubungan dengan kegiatan dewantara itu berarti termasuk yang sewu kalau salah nggih kodrat alam nggih. Berarti itu kan watak atau karakter yang dia bawa harus sesuai itu. Ngoten nggih Bapak. Kayaknya tadi yang saya lihat waktu pelaksanaannya apa belum ada. Ngoten nggih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi, kan saya juga kurang paham tadi akan hal itu. Belum ada. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uun. Saya tidak ini tadi saya ada beberapa kalimat yang terpotong gitu ya. Jadi saya nggak bisa mendengar. Apakah itu karena sinyal dari saya sendiri, sinyal dari perangkat saya, atau dari yang lain juga begitu? Tapi ini mungkin karena di sini moderatornya presenternya Pak Erik mungkin. Apakah jenengan sudah menangkap Pak pertanyaan dari Bu Uun tadi Pak? Apa perlu diulang lagi Pak? sudah menangkap Pak. Terima kasih kepada Bu Uun. Ya. Terima kasih Bu Uun. Memang betul yang dikatakan Bu Uun. Belum jelaskan soal pada waktu saat pelaksanaannya kegiatan tedak siten itu kan anak itu atau harus ada. Maaf saya tidak mendengar suaranya Pak Erik ya. Sama. Saya mendapat Ya, memang ini. Suaranya Pak Erik gak kedengaran nggih. Memang seperti ini kalau kita berada dalam daring memang seperti ini. tedak siten itu kan dilaksanakan di usia 1 sampai Ya, mungkin Pak Erik agak terkendala sinyal sehingga suaranya mungkin agak tidak lengkap ya kita dengar ya dari Pak Erik. Ya mungkin Saya bisa membantu moga Bu Bapak. Zahro. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi Pak Erik kayaknya sudah menjawab kira. Cuman Sinyal, ya. mungkin kendala sinyal, jadi nggak kedengaran. Biasanya yang sudah dilaksanakan di pedesaan saya itu memang tedak siten atau mudun lemah istilahnya itu dilaksanakan pada usia anak 7 bulan atau sampai 8 bulan ya.
Itu kenapa? Karena tujuan orang tua itu istilahnya aku nyelameti gitu nggih. Nyelameti kersane selamat, persiapan untuk turun ke tanah. Apakah sudah terlihat? Sobat sudah terdengar? Ya, Pak Erik sudah. terdengar? Ya, biar Bu Jaro nanti biar dilanjutkan dulu, nanti Pak Erik nambah bisa ya. Silakan Bu Jaro. Pak Erik dulu. Pak Erik apa saya? Ya, silakan dulu aja. Bu Jaro dulu aja, Bu Jaro. Kan sudah Oh, separuh. enggak Pak. Nggih. Biasanya itu yang penting itu yang pelaksanaannya itu usia anak 7 bulan, kebanyakan 7 bulan. Nggih. Tidak menunggu apa itu kelahiran weton pasaran nggih. Kayak paing, pon, kliwon kayak gitu. Lah biasanya itu kalau weton anak itu dipakai setiap selapan sekali ya, selapan sekali itu untuk selamatan weton setiap sebulan sekali gitu. Untuk tidak siten itu yang penting usia anak itu 7 bulan anak sudah ada persiapan untuk turun tanah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zahrotun tadi mencoba menanggapi dari pertanyaan Bu Uun bahwa waktu kebiasaan kita dari orang-orang Jawa sebenarnya sih ini tradisi ini nggak ada parah. Sambung ke namun benar Pak? Sambung. Ya. Monggo Pak Erik, jangan dulu nggak apa-apa, jangan tambah dulu. Tadi kan mau menyampaikan ya. Pak Erik dulu silakan Pak Erik. Tadi mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Erik. Bilang lagi. Ya. Mungkin saya tambah dulu. Sebenarnya tradisi ini sih nggak hanya di Jepara. Di daerah saya, daerah Bugis juga ada seperti itu. Mungkin di Jawa pada umumnya mungkin ada ya. Ya biasanya memang karena di sini judulnya saja memang turun tanah gitu. Jadi memang dilaksanakan sebelum anak itu berjalan. Kan bagaimana yang kita tahu, mungkin orang-orang tua kan banyak yang tahu ya. Biasanya kan ada semacam kepercayaan kalau belum diselamati itu kan katanya anak kan dilarang menyentuh tanah dulu, katanya begitu percayaan yang ada itu. Nah dengan setelah diberikan upacara tidak sitan itu, kemudian anak baru diperbolehkan lah gitu untuk menyentuh tanah. Artinya di saat itulah anak-anak dipersilakan untuk ya mungkin duduk ya pintar ambil di belakang nasi ya Pak, saya ingin menambahi Pak. memang terkait dengan upacaranya Bu. Upacaranya memang tidak semuanya dilaksanakan. Tadi kan ada 10 Pak, 7 tahap atau 10 tajam. Kadang-kadang ada yang sebagian gitu. Karena itu ya menyangkut dengan kemampuan juga, menyangkut dengan hal-hal yang lain lah gitu. Jadi tidak semuanya dilaksanakan. Biasanya hanya di kurung keranjang gitu ada dan sebagainya. Ya. Gimana Pak Jamal mau nambah tadi ya? Iya. Apa siapa yang mau nambah? Pak Jamal? Iya. Tadi kan Monggo Pak Jamal. ada kaitan untuk hari atau tonnya itu lebih ranahnya itu masuknya ke kaitan dari kejawen sendiri Pak, bukan ke ranah ke Ki Hajar Dewantara. Kayaknya seperti itu Pak. Untuk pengetahuan saya seperti itu ya. Terima kasih Ya, memang di sini memang ini kan kita mengaitkan ya Pak ya, mengaitkan antara kearifan lokal dengan apa yang menjadi filosofis Ki Hajar. Ini kita kaitkan. Jadi memang tidak seluruhnya sama gitu. Cuman ada titik sentuh, ada titik singgung di situ gitu ya. Jadi meskipun itu sebenarnya ini tradisi Jawa, tapi ada juga terkait dengan filosofinya Pak KHD gitu ya. Nah, begitu Bu Uun ya, yang bisa kami sampaikan. Apakah ada tanggapan ulang Bu Uun tentang waktu pelaksanaan? Oh ya, terima kasih. Kalau mungkin di daerah saya nih Bapak, itu kalau tidak sinten itu kan harus sesuai dengan weton anaknya lahir misalnya lahirnya apa. Itu mungkin kalau dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantara itu mungkin bisa ke kodrat alam ya, dalam arti itu anak terlahir dengan watak dan karakternya masing-masing. Itu mungkin seperti itu, mohon bisa dikoreksi lagi Bapak. Tanggapan saya, terima kasih. Ya Bu, ya terima kasih Bu Uun. Biasanya begini Bapak Ibu ya, memang sebagaimana kita tahu untuk pelaksanaan adat itu memang meskipun itu sama-sama di Jawa gitu ya, tapi pelaksanaannya kadang-kadang tidak betul-betul sama begitu, tidak betul-betul sama. Jadi meskipun namanya sama itu di daerah A sama B
sama-sama di Jawa itu kadang-kadang ada perbedaan gitu ya. Mungkin ya karena adat sih, adat itu kan memang tidak ada bukunya gitu ya. Jadi itu kan turun temurun dari mulut ke mulut gitu, sehingga tergantung bagaimana yang berlaku di daerah itu gitu. Jadi meskipun adatnya sama, kadang-kadang memang ada sedikit perbedaan gitu ya, meskipun ini memang ada kaitannya kalau kita pengen kaitkan dengan filosofinya Pak Kahadi ya, memang sama tadi yang disampaikan oleh Bu. Mungkin masih ada waktu Bapak Ibu, mungkin Bapak atau Ibu-ibu yang lain sambil menunggu waktu ini kan masih ada waktu, silakan kalau ada yang perlu kita bicarakan lebih. Pak Erik, sudah bisa kedengaran Pak Erik? Kalau mau ditambah Pak Erik, jangan mau nambah silakan. Ya, bisa didengar ini udah. Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Bu apa yang disampaikan tadi, bahwa pada saat kegiatan tegak siten atau turun lemah, mudun lemah, bahwa di situ bahwa anak harus dicarikan waktu yang tepat antara pasaran weton dengan hari yang tepat. Biasanya orang Jawa kan itu kan punya apa ya, punya pasaran legi, paing, pon, wage, dan kliwon. Dan setiap pasaran tersebut kan mempunyai hitungan yang satu dengan yang lain. Ada setelah hitungan tadi itu tadi kan ada yang jatuh pada sifat yang bejo, ada jatuh pada pangan, ada jatuh mati dan sebagainya. Orang Jawa itu sangat kenal dengan kegiatan tersebut. Saya sependapat dengan Bu Un bahwa tegak siten atau anak tersebut diturunkan ke tanah atau mudun lemah dengan hari yang baik atau di usia antara 7 sampai 8 bulan dengan hari yang tepat, dengan hari yang baik, itu nanti akan membawa berkah. Sebagai orang Jawa ya, itu menghormati atau kita ibaratnya cara pepatah Jawa itu seperti apa ya, kita di bumi kita pijak, di mana kita akan menjunjungnya tersebut. Kalau kita bahwa anak tersebut sudah lemah, bahwa anak tersebut sudah secara resmi atau secara sah, anak tersebut bisa bebas, bisa bermain di atas tanah dengan tujuan tidak ada halangan, tidak ada apa ya, sawan atau tidak ada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Itu yang bisa saya tambahkan Pak Moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih ya, tadi sudah ditambahi Pak Erik Kedengaran Pak Budi? yang disampaikan. Gimana Pak? Kedengaran ya suara saya ya? Dengaran nggak? Dengaran nggak? Ya, mungkin tanggapan atau tambahan dari Pak Erik tadi sudah menambah tadi yang lebih lengkap lagi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Bubun. Saya kira untuk hari ini mungkin sudah cukup ya. Kita buka topik lain lagi. Ini Bu Afrilia ya, Bu Afrilia Ika tadi raise hand. Silakan Bu Afrilia. Ada yang ingin dikemukakan mungkin? Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah menyimak diskusi dari kelompok B1, sangat bagus sekali. Topik presentasi yang dipilih itu sangat bagus, kegiatan dari Tedak Siten ya Pak ya. Setiap tahapan dari Tedak Siten pun itu juga memiliki makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara setiap tahapannya. Jadi itu sangat bagus sekali. Saya sebagai orang Jepara pun saya baru saya tahu, saya mengenal, tapi saya juga belum anak saya belum melakukan kegiatan Tedak Siten Pak. Kira-kira misalkan kalau tidak mengadakan acara tersebut, itu nanti akibatnya itu nanti seperti apa gitu? Ya cukup Bu, itu ya. Ada lagi Pak. Yang kedua ya silakan. Ya, untuk pengenalan budaya seperti Tedak Siten seperti ini kan, kalau ini kan di daerah Nalumsari ya, Nalumsari daerah bagian Kudus itu ya. Kalau di daerah Jepara yang kota seperti ini kan jarang. Cara mengenalkan budayanya itu nanti biasanya lewat mata pelajaran apa ya Pak yang tepat menurut
Bapak Ibu semuanya. Misalkan apakah nanti pada saat ekstrakurikuler atau pada mata pelajaran bahasa Jawa atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi, karena saya juga ini benar-benar informasi yang sangat baru bagi saya, karena saya sendiri belum pernah melaksanakan acara Tedak Sinten seminggu. Ya, terima kasih Bu Afrilia. Ada dua hal pokok yang disampaikan. Yang pertama tentang akibat. Kalau kita nggak melakukan itu akibatnya apa gitu. Kemudian yang kedua adalah cara pengenalan. Yang ingin memberi. Ya. Baik, sama-sama orang Jepara gitu misalnya. Tradisi itu kan tidak menyangkut tentang keyakinan ya, tentang keyakinan ya. Jadi ada yang kaitannya dengan kepercayaan masing-masing lah gitu, meskipun sama-sama orang Jepara atau orang Jawa sekalipun gitu. Ini mungkin begitulah, nanti biar ditambahi lagi oleh teman-teman. Silakan teman-teman dari kelompok satu yang ingin menambah dari pertanyaan Bu Afrilia tadi, saya ulang ya. Yang pertama, akibatnya apa sih kalau kita sebagai orang Jepara atau orang Jawa tidak melakukan kearifan lokal tersebut? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pengenalan kita kepada siswa? Kan sepertinya di kurung-kurung tidak ada kan gitu ya. Ya. Monggo dari teman-teman kami, dari Pak Erik dulu silakan. Kalau pengen berikan tanggapan dari pertanyaan Bu Afrilia, silakan Pak Erik. Iya, pertanyaan Bu Afrilia sangat bagus. Yang pertama bahwa tadi kan di kota untuk masalah Tedak Sinten tidak ada yang tidak melakukan. Mas, kalau masalah tidak melakukan itu nanti bagaimana? Itu masalah kepercayaan itu. Oke, itu masalah kepercayaan, karena pada saat melaksanakan kegiatan tersebut kan kita kan sebagai orang Jawa, kita kan melestarikan budaya yang sudah kita dapatkan dari nenek moyang atau dari nenek-nenek kita yang terdahulu. Masalah jenengan itu nanti bagaimana, insya Allah tidak ada masalah kan, itu masalah keyakinan Bu. Kalau jenengan yakin tidak ada apa-apa dan sebagainya, mantap tidak ada apa-apa, ya dijalankan tidak apa-apa. Tetapi bagi yang percaya dengan Tedak Sinten tadi bahwa kegiatan tersebut adalah sangat sakral yang dilakukan untuk memulai anak-anaknya yang akan yang akan bekal kelak untuk kehidupan yang akan datang melalui acara sakral tadi Tedak Sinten, anak tersebut sudah resmi untuk menginjak bumi atau menginjak tanah secara sah. Itu. Terus yang kedua, bagaimana cara pengenalannya? Ya baru cara pengenalannya ya tadi kan, kalau menurut saya lewat pembiasaan setiap hari di sekolah, baik di dalam materi pembelajaran maupun di luar materi. Yaitu atau yang kedua adalah memasukkan ke dalam materi pembelajaran. Kalau saya tadi juga memasukkan pembelajaran dalam permainan tradisional. Yang ketiga adalah memasukkan dalam peringatan hari-hari besar dalam kegiatan perlombaan Bu. Dalam kegiatan perlombaan tersebut nanti anak akan tertarik dan akan suka dengan dengan yang dilakukan tersebut, perlombaan tersebut. Dan yang keempat tadi bisa disebutkan lewat audiovisual baik dalam pembelajaran maupun pembelajaran. Yang terakhir adalah lewat, kalau itu ya berarti lewat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mungkin dari saya itu atau teman-teman yang lain mau menanggapi. Ini saya Bu Un, silakan Bu Un. Ya, terima kasih Bapak. Mau menanggapi dari pertanyaan Bu Afrilia, itu kalau Tedak Sinten itu sudah, kalau saya kan mengajar kelas 6, materi bahasa Jawa itu memang sudah ada tema yang membahas khusus tentang tradisi daerah setempat Bapak. Jadi ada Tedak Sinten, ada 7 bulan, ajang satu apa saya lupa tuh, sudah ada di materi bahasa Jawa kelas 6 itu saya sudah mengajarkan, sudah ada.
Oh, iya. Jadi masukkan dalam muatan lokal Bapak, budaya di alas tempat sudah ada. Ya. Ya, terima kasih Bu Uun. Sekedar informasi saja, tadi Pak Fasil tadi sudah memberikan rambu-rambu bahwa untuk kelompok 1 nanti sampai jam 16.45 Pak, ya. Jadi ini nanti sebagai penutup nanti kami berikan kesempatan Pak Jamal untuk memberikan closingnya ya Pak ya, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan karena panjenengan notulennya ya. Ini sudah jam 16.42 gitu ya. Jadi mungkin dari closing dari Pak Jamal mungkin sudah cukup itu untuk sampai pada 16.45 gitu. Ada waktu 3 menit Pak Jamal. Monggo sebagai penutup kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan sore ini. Silakan Pak Jamal. Ya, terima kasih Pak Budi untuk waktunya. Terdengar nggak Pak? Bapak Ibu, terdengar nggak? Ya, kedengaran. Dengar Pak. Karena sinyalnya agak susah di sini. Ya, untuk kesimpulan sendiri, untuk pelaksanaan apa tadi tidak sitten itu kalau bisa memang dilaksanakan, karena itu salah satunya yang sudah disinggung oleh Pak R tadi, itu salah satunya adalah pewaris dari nenek moyang kita yang harus kita hormati dan yang harus kita budayakan. Salah satunya kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Untuk melakukan itu sendiri itu kan ada yang pertama berdoa dan memberikan anak istilahnya di Jawa itu nyelameti seperti itu ya. Mungkin kalau kesimpulannya sendiri kalau bisa diharuskan melakukan tidak sitten ya. Terima kasih, cukup sekian. Ya, ini masih ada waktu 1 menit ya untuk kelompok 1. Mungkin di paling akhir dari yang kami sampaikan, kelompok 1 sampaikan, dari yang disampaikan oleh presentasi PRI, kemudian dari teman-teman sekalian, kalau kita menghubungkan dengan filosofisnya Pak KHD, bisa kita temukan banyak sekali persinggungan yang ada di situ. Mungkin kami tidak akan mengulang lagi, tapi apa yang kita bicarakan hari ini sudah banyak memberikan bukti, banyak memberikan pencerahan tentang bagaimana keterkaitan antara budaya tidak sitten dengan filosofis yang disampaikan oleh Bapak KHD. Mungkin itu yang sebagai penutup, tadi juga Pak Jamal sudah memberikan statementnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah aktif berkontribusi dalam acara diskusi kali ini. Ini waktunya sudah 16.45 pas. Jadi untuk kelompok kami, dari kami moderator, kami cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Fasil. Silakan Pak. Ya, aplaus dong untuk kelompok B1 ya. Nanti kita komentari bersama-sama ya. Ayo silakan. Lanjut kelompok B2.